Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat yang telah diturunkan kepada kita. Sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah tersebut kita masih bisa menjalankan semua kewajiban kita kepada Allah dengan baik. Dan itu wajib kita syukuri untuk menjadikan diri kita sebagai abdan syakura di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkai salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang berhak mendapat syafaat dari beliau, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan itu sudah qudratullah. Itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi semua yang berjiwa, semua yang bernafas pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tapi kalau boleh kita memilih, kita mohon kepada Allah agar supaya ketika ajal menjemput kita, kita berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan taat kepada Allah, bukan malah melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dari sekian macam-macam kematian, macam-macam orang menghadap kepada Allah, ketika kita sampaikan yang satu meninggal dengan cara seperti ini, yang satu seperti ini, yang satu meninggal dengan cara syahid, maka semua orang pasti akan mengatakan ketika disuruh memilih, dia akan memilih mati syahid. Namun pertanyaannya sekarang, apakah mati syahid itu hanya berperang di jalan Allah? Tidak. Jadi mati syahid itu bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang berperang di jalan Allah. Tapi ketika ada orang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmunya Allah, dan dia meninggal di saat dia menuntut ilmunya Allah, itu juga bisa dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Bahkan ketika ada orang tenggelam di lautan, itu juga bisa dikategorikan sebagai orang yang mati syahid.
ketika ada orang meninggal karena ada suatu wabah yang menyerang dan dia meninggal, dia juga dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Ibu yang melahirkan juga dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Tentunya semua orang ingin mendapatkan pahala dalam kehidupannya sebagaimana pahalanya orang yang mati syahid. Tapi tentunya tidak semua orang bisa melaksanakan atau mengalami hal yang seperti itu. Makanya Rasulullah sempat bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang termasuk syuhada? Para sahabat menjawab, yaitu orang yang berperang di jalan Allah. Kemudian Rasulullah pun berkata, kalau begitu, betapa sedikitnya umatku yang menjadi syuhada kalau ukurannya hanya ditentukan dengan mati berperang di jalan Allah. Untuk mendapatkan predikat mati syahid tidak hanya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan pahala orang yang mati syahid ternyata tidak hanya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini Allah juga membuka kesempatan yang begitu luas kepada kita untuk bisa mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang mati syahid dan juga pahalanya orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dengan melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam ke-20 dengan niatan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji atau ingin hal-hal yang lain dari sesama manusia. Jadi pahala sholat tarawih pada malam ke-20 Allah akan memberikan bagi pelaksananya atau bagi orang yang melakukannya sebagaimana pahala orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya tercatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika ada seseorang yang berhutang, gitu kan? Kemudian dia lupa, dari lamanya lupa berapa besaran hutangnya dan kepada siapa. Di dalam hati kita harus ada niatan yang bulat untuk membayar hutang. Itu pertama. Tancapkan dalam hati kita niat bulat untuk membayar hutang, walaupun kita sudah lupa berapa besarannya. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah tanamkan dalam hati kita untuk membayar hutang. Kemudian kalau kita lupa berapa besaran hutang yang kita pernah lakukan kepada orang, sekarang diingat-ingat saja. Kita berhutang kebutuhannya apa ketika itu, diingat. Kalau seumpamanya yang kita butuhkan hanya makan, berapa sih makan dalam satu hari? Berapa kali kita berhutang, itu nanti dikalikan, ya. Dikalikan, keluarkan dan siapkan untuk diberikan kepada orang yang pernah kita hutangi. Oh, ternyata orang yang kita hutangi sekarang sudah tidak ada. Gak ketemu rimbanya ada di mana, apakah dia pergi ke sini atau sudah meninggal dunia. Yang pertama, cari orang tersebut terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah mencari kemana-mana dan tidak ada informasi kepada kita akan keberadaannya, maka uang yang sudah kita sisihkan, uang yang sudah kita keluarkan dengan perkiraan sekian hutang saya kepada orang itu, satu, titipkan uang itu kepada salah seorang imam yang adil, pemimpin yang adil, hakim yang adil. Catat di sana bahwasanya saya nama ini pada tanggal sekian menitipkan uang untuk membayar hutang kepada orang ini yang keberadaannya tidak ketemu.
Nah, jadi ada oret-oretan. Jadi titipkan kepada seorang pemimpin yang adil. Itu cara pertama. Ya. Kemudian cara yang kedua, kalau kita tidak mendapatkan seorang pemimpin yang adil, ya, maka uang yang sudah kita siapkan untuk membayar hutang itu, nah, dititipkan, berikan kepada pondok pesantren bisa, ya, kepada anak yatim bisa, kepada masjid bisa, ya, dan niatkan untuk orang yang pernah kita hutangi, ya, sebagai sedekah dari orang yang pernah kita hutangi, ya. Bagaimana ketika kita sudah ngasihkan uang ini kepada masjid, kepada pesantren, anak yatim, ternyata orang yang kita hutangi datang nagih kepada kita, ya harus kita kasih uang kepada orang yang nagih tersebut. Nah, bagaimana yang pertama? Anggap itu sedekah kita. Nah, syukur-syukur kalau orang yang kita hutangi tersebut, ya, menerima penjelasan kita dan bersyukur kalau uang yang dia pinjam sudah disedekahkan, maka si pemberi hutang dan kita yang berhutang sama-sama mendapat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu caranya, ya. Tancapkan dalam hati niat bahwa kita akan membayar hutang. Jangan sampai hutang diwariskan atau jangan sampai hutang tidak terbayar, karena itu bisa menghambat kita masuk ke dalam surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua, dan mudah-mudahan semuanya bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kami tutup, kami sampaikan kepada semua pemirsa Kilo Ramadan, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.